zaman sekarang ini kan kita sudah masuk ke zaman milenial. Zaman milenial itu mengharuskan atau mewajibkan kita agar kita bisa canggih lah seperti itu. Jangan kudet seperti itu. Pemuda yang up to date lah seperti itulah kata lainnya. Terus di sini saya ingin bahas sedikit tentang ini ya, ada dalil yang agar kita bisa menjadi pemuda muslim milenial yang gaul. Ini saya ambil dalil dari Al-Asr yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal asyri innal insana lafi khusy illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, ingat demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi kita jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi itu bagaimana? Bila mana kita dikatakan rugi? Ya jika kita telah melalaikan waktu. Nah, waktu ini erat kaitannya sekali dengan pemuda milenial itu. Jadi pemuda milenial itu kan pemuda masa kini, pemuda yang paham betul, oh sekarang zamannya seperti ini, saya harus bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Nah, itu pemuda milenial atau pemuda yang gaul ya, istilahnya seperti itu. Dan ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau waktu yang saat ini seperti ini, berarti kita kudet. Bahkan menurut surat Al-Asr pun di dalam Al-Quran itu dijelaskan kita akan menjadi orang yang rugi. Nah, saya yakin mas-mas dan mbak-mbak di sini semuanya tidak ada yang kudet karena sekarang ini kuliah apalagi lulusan pandemi ya, lulusan pandemi itu pasti kita dipaksa untuk menjadi generasi milenial, bahkan termasuk ustadzah juga yang awalnya nggak paham Zoom, akhirnya paham Zoom. Google Meet yang awalnya nggak pernah menyentuh sama sekali itu sekarang sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulik sebuah kisah, yaitu pada zaman Rasulullah itu ada seorang pemuda yang tampan sekali, lagi kaya raya. Dan pemuda ini membuat Rasulullah itu sampai itu menangis. Nah, kenapa kok bisa pemuda ini bisa membuat Rasulullah menangis? Jadi kisahnya seperti ini. Oh ya, ada yang tahu siapa pemuda tersebut? Dia termasuk asabiqunal awalun, yaitu pemuda pertama yang masuk Islam. Dia termasuk itu. Ada yang tahu siapa dia? Oke, jadi dia adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy, sahabat Rasulullah yang terkenal kaya dan rupawan. Orang tuanya memberikan segala fasilitas untuk Mus'ab. Penampilannya sangat elegan dengan pakaian yang indah dan parfum yang semerbak. Jadi kalau pas berjalan gitu, kok ada bau-bau harum, terus bajunya bagus sekali, terus wajahnya itu bersih tanpa jerawat, tanpa apa seperti itu, karena memang difasilitasi oleh keluarganya seperti itu. Dan orang-orang melihat Mus'ab itu pasti terkesima. Wow, nah apalagi para gadis-gadis seperti itu ya. Terus kemudian bahkan ada yang mengira Mus'ab itu, bahkan ada yang menjuluki Mus'ab itu adalah pemuda surga seperti itu. Ada yang bilang, seorang laki-laki, aku belum pernah melihat orang semisal dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Itu adalah kata Al-Bara. Dia telah siapa itu Al-Bara? Yaitu sahabat Rasulullah juga ya, yang dia menggambarkan Mus'ab bin Umair itu menjadi seorang seperti pemuda surga.
seperti itu. Karena banyaknya kenikmatan dunia yang diraih Mus'ab, Rasulullah pernah menangis saat mengingatnya. Kenapa kok menangis? Kan Mus'ab itu ganteng, kaya raya. Kenapa kok Rasulullah menangis? Nah, ini karena Mus'ab bin Umair itu telah masuk Islam, akhirnya sama orang tuanya kan diusir, dan akhirnya kan tidak dianggap sebagai anaknya lagi. Dan setelah kejadian itu, akhirnya yang dulunya tampan, bersih, berseri, wangi, harum seperti itu, bahkan memukau penduduk Mekah, Quraisy seperti itu. Dan sekarang setelah masuk Islam, akhirnya Mus'ab itu berubah 180 derajat. Jadi badannya itu banyak yang pecah-pecah, terus wajahnya itu mulai muncul jerawat, bajunya yang awalnya selalu bagus, selalu yang wow seperti itu. Setelah masuk Islam akhirnya berubah jadi compang-camping dan lain sebagainya seperti itu. Sederhana seperti itu. Karena memang dia rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya hanya demi apa? Demi agama Islam. Itulah yang membuat Nabi Muhammad itu menangis seperti itu. Bayangkan seorang pemuda bisa membuat seorang nabi akhir zaman menangis. Ya, siapa lagi yang bukan Mus'ab bin Umair. Nah, ini ada sebuah hadis ya, yang langsung saya bacakan artinya saja. Allah mencintai orang tua yang ahli ibadah. Namun, dan lebih mencintai pemuda yang ahli ibadah. Jadi kalau Allah mencintai orang tua yang ahli ibadah, itu sudah biasa. Itu sudah sudah kan orang tua itu orang yang sudah tua itu kan pasti berusaha untuk mencari bekal karena dia sadar betul bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Nah, tetapi meskipun Allah mencintai orang tua yang ahli ibadah tersebut, namun Allah itu lebih mencintai pemuda yang ahli ibadah. Nah, sekarang pemuda yang ahli ibadah itu ya bisa dikatakan pemuda muslim tadi ya yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita bahas secara detail lagi pemuda muslim milenial yang gaul itu yang bagaimana sih? Nah, ini ada 3 hal yang akan Ustazah bahas, yaitu terkait penampilan muslim yang gaul itu bagaimana. Yang kedua, pergaulan sosial muslim yang gaul itu bagaimana. Dan yang ketiga, pengalaman media sosial seperti itulah. Nah, sekarang yang pertama kita bahas yaitu penampilan muslim yang gaul. Bagaimana penampilan muslim yang gaul itu? Mungkin bisa diartikan seperti Mus'ab bin Umair itu ya. Terus kemudian kalau seorang nabi di kalangan nabi itu bisa dikatakan seperti Nabi Yusuf, seperti itu ya penampilannya. Nah, yang pertama yang menjadi urgensi atau prasyarat agar penampilan muslim yang gaul itu, jadi meskipun gaul dia tetap syar'i, tetap membawa nilai-nilai keislaman, yaitu yang pertama pakaian wajib menutup aurat. Nah, saya yakin kakak-kakak semua yang ada di sini, mbak-mbak, mas-mas sudah paham betul aurat wanita batasnya mana-mana saja, laki-laki mana-mana saja. Ya, jadi nggak perlu saya jelaskan detail lagi. Nah, sekarang penampilan yang kedua, pakaian tidak menunjukkan lekuk tubuh. Jadi selain menutup aurat, biasanya nutup sih, cuman kadang lekuan-lekuan badan itu nampak. Nah, itu juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam ya. Terus berikutnya yang ketiga, pakaian itu hendaknya bersih, suci dari hadas ya, ini mohon maaf salah ketik. Jadi hadis, suci dari hadas. Jadi pakaiannya harus benar-benar dipastikan harus bersih dan suci dari hadas. Apa itu hadas? Ya, itu ya, semacam najis kayak gitu. Terus yang keempat, pakaian yang dipakai bukan untuk pamer. Jadi misalnya, aku tak pakai kerudung hitam ini karena aku belinya di
Turki ya misalnya. Jadi ada niatan untuk pamer, untuk menyombongkan diri, itu tidak boleh. Mending kalau kita pas pakai baju, kerudungku kok bagus ya. Ya, seperti itu. Langsung lepas saja ganti kerudung yang lain agar tidak muncul tidak muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena Allah itu amat tidak menyukai orang-orang yang sombong, apalagi pamer ya. Pamer itu kan dalam Islam dinamakan riya. Riya itu termasuk syirik kecil. Nah, yang namanya syirik itu kan menyekutukan Allah. Nah, hati-hati ya, si pamer atau riya itu bisa dikategorikan sebagai syirik kecil. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat pamer atau riya tersebut. Terus bagaimana kalau kita berprofesi sebagai pedagang? Nah, lain lagi. Kan semuanya itu sebagai pedagang kan harus itu ya, pamer pamer baju yang didagangkan. Kalau itu ya memang ya nggak apa-apa karena memang dia bisanya agar bajunya itu laku ya memang harus update di status, di medsos dan lain sebagainya. Cuman kembali lagi pada niatnya seperti itu. Kita pakai update status, pakai baju seperti itu. Nah, mungkin semuanya tergantung pada niatnya. Mungkin kita berniat, pakai hijab yang syar'i, habis itu kita upload biar bisa menginspirasi cewek-cewek yang lain. Itu nggak apa-apa. Malah itu sebagai itu ya dakwah yang tidak tanpa kita sadari, seperti itu, dakwah yang tanpa kita sadari. Ya, innamal a'malu biniat, semuanya tergantung pada niat kita. Tetapi kalau niat kita memang hanya untuk pamer, iki lo aku ini loh saya bisa beli kerudung ini, saya lo bisa beli tas ini, terus habis itu difoto, habis itu diupload. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa membeli. Nah, seperti itu. Itu yang tidak boleh. Dan jangan lupa selalu sebut nama Allah dalam setiap dalam setiap update status atau apa seperti itu. Biar apa ya? Biar kita terjauh dari rasa sombong dan pamer itu. Alhamdulillah itu kan sebagai perwujudan rasa syukur. Seperti itu. Oke, yang kelima, jaga tubuh agar tidak bau badan. Nah, ini sebagai muslim yang gaul, yang nomor 5 ini adalah wajib sekali hukumnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai muslim nggak baik lah ya kalau kita sebagai muslim kok bau seperti itu. Ya kita tunjukkan kepada orang lain bahwa muslim itu wangi ya, seperti Mus'ab bin Umair itu kan dulunya karena memang ada fasilitas, dia juga pakai wangi-wangian, bahkan dan terutama kaum cowok ya, kaum laki-laki ini memakai wangi-wangian itu kan sunnah. Tapi kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk cari perhatian pada si cewek itu ya nggak boleh, atau pamer habis beli minyak wangi yang mahal terus habis itu disemprotkan yang buahnya habis itu berjalan di depan kaum hawa. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kembali lagi semuanya tergantung pada niatnya. Kalau kita pakai wangi-wangian dalam rangka ini ya agar kita tidak bau badan, yaitu ya nggak apa-apa ya, wanginya berarti jangan sampai yang wangi-wangi yang terlalu menyengat, terutama yang cewek. Nah, kalau yang cewek saya rasa itu ya deodoran, memakai deodoran itu yang penting menurut saya agar tidak bau badan seperti itu. Kalau wangi-wangian saya rasa kalau untuk cewek ya sebaiknya agak dihindari, tergantung wangi-wangiannya ya. Kalau wangi-wangiannya bau bau kayak molto itu nggak apa-apa sih, segar. Bau-bau yang soft seperti itu ya kalau cewek. Kalau cowok baru yang agak diperbolehkan yang agak menyengat seperti itu. Terus kemudian yang keenam, sebagai seorang muslim yang gaul, penampilannya harus ini ya, aksesoris tidak berlebihan. Jadi misalnya sudah pakai
cincin, nah, punya cincin 5 dipakai semua, nah seperti itu kan berlebihan. Terus pakai apa ya, bros misalnya di sebelah kanan dikasih, sebelah kiri dikasih, atas kerudung dikasih, nah seperti itu. Ya, dan ini kenapa kok tidak boleh? Karena ketika kita memakai aksesoris yang berlebihan itu akan membuat orang lain itu akan memperhatikan kita. Dan Allah atau Nabi itu tidak suka orang yang suka caper. Apa itu caper? Cari perhatian. Baik, berikutnya yang ketujuh. Nah, ini untuk khusus untuk para cowok tidak boleh memakai emas, perak, dan sutra. Nah, dan untuk cewek, kenapa kok cewek boleh? Nah, ini kemarin saya juga ada ya, pernah menemukan ini. Jadi di video itu ada. Jadi ada emas. Emas itu terus didekatkan dengan itu ya, kanker. Jadi ada gumpalan kanker seperti itu yang habis operasi seperti itu ya. Awalnya didekati dengan bawang putih. Nah, ketika didekatkan dengan bawang putih, kanker itu menjauh gitu. Jadi semacam kayak magnet plus sama min itu ya. Ketika didekatkan saling menjauh. Seperti itu. S sama U. Ya, ada semacam kayak tolak menolak lah, seperti itu maksud saya. Jadi antara bawang dengan sel kanker itu timbul tolak menolak. Nah, dengan emas, perak itu malah mendekat, jadi menempel sekali seperti itu. Padahal jaraknya agak jauh sekian ya, terus habis itu didekatkan. Itu ya persis kayak magnet, ya persis kayak magnet langsung menempel kayak gitu. Jadi kalau laki-laki, kenapa kok perempuan boleh? Perempuan boleh memakai emas karena di setiap 1 bulan sekali perempuan itu kan mengeluarkan yang namanya darah kotor atau haid itu ya. Nah, jadi sebenarnya bagus yang mana? Cewek itu sebenarnya juga bagus yang nggak pakai emas. Bagus yang tidak memakai perhiasan berlebihan. Tapi kalau memang sebagai tanda ya, biasanya kan wanita itu kalau memakai cincin, oh berarti dia sudah nikah, biar tidak digoda lagi lah. Mungkin karena hal itu mungkin ya memang diperbolehkan seperti itu. Dan wanita itu kan memang nalurinya suka berhias dan memang diperbolehkan oleh Islam wanita itu berhias, apalagi di depan suaminya seperti itu, di depan suaminya ya, bukan di depan pacarnya seperti itu. Nah, kalau cowok itu kenapa nggak boleh? Karena efeknya itu untuk menjadi sel kanker itu berkembang itu akan semakin pesat. Beda kalau cewek kan setiap bulannya dikeluarkan darah kotornya sehingga untuk intensitas untuk menjadi kanker yang lebih itu agak sulit, agak terpending atau agak agak enggak, misalnya mau jadi kanker terus enggak jadi gitu karena dikeluarkan penyakitnya. Wanita itu kan jadi perlu disyukuri ya. Kalau saya dulu pernah masa kecil, ya Allah kok enak cowok ya, cowok itu kan enggak haid, cuman dihitan sekali seumur hidup, wes habis itu enggak lagi. Yang cewek setiap bulan harus mengeluarkan darah dan rasanya Masya Allah sakit banget seperti itu, yang dilepen dan lain sebagainya itu ya, yang itu. Tapi ternyata setelah saya paham hikmahnya ketika seorang wanita itu haid, ternyata dari situ perlu banyak hal yang saya syukuri, karena ternyata setelah wanita haid itu justru penyakit-penyakit itu banyak yang dikeluarkan seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya yang ke-8. Nah, ini
yang ke-8 ini yang paling penting, dan zaman sekarang ini, zaman milenial sekarang ini itu sudah hampir membudaya ya, semoga tidak membudaya lah. Karena ini ketika saya lihat semacam kayak pameran parade seperti itu, yang nomor 8 ini menjadi tontonan yang paling antusias bagi beberapa masyarakat seperti itu, dan semoga kita bisa menjaganya. Apa itu? Yaitu cewek tidak dandan kayak cowok. Begitu sebaliknya. Nah, sekarang ini sudah mulai marak ya, cewek berdandan kayak cowok, cowok berdandan kayak cewek. Ya, memang zaman sudah ini, zaman ada yang bilang gender. Nah, kita harus bisa ini ya, menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk menjadi pemuda muslim milenial, yang pertama tadi kan kita perlu memperhatikan penampilan. Nah, penampilan yang baik itu yang bagaimana, seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang notabene-nya, apalagi di ITN ini, kalian yang ikut kajian Islami seperti itu, pasti akan banyak banyak dilihat, banyak dilirik oleh mahasiswa-mahasiswi yang lain seperti itu. Oh, anak yang suka ikut kajian itu penampilannya seperti ini. Oh, berarti ketika banyak orang yang tertarik dengan penampilan kalian, berarti itu kan kalian secara tidak langsung juga ikut mendakwahkan seperti itu. Nah, ikut mendakwahkan dalam artian mengajak mereka agar bisa gabung di kajian Islami seperti ini. Baik, lanjut ke bab berikutnya, yaitu pergaulan sosial muslim. Nah, ini ya, kalau tadi penampilan, sekarang pergaulan sosial muslim yang bagaimana yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu muslim tidak saling menghina atau mencaci. Nah, ini menjadi dasar utama, menjadi pondasi utama bahwa setiap muslim itu adalah saudara. Jadi kenapa sih kita harus saling menghina, saling mencaci, seperti itu. Jadikanlah perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, seperti itu. Ada yang sholat subuh pakai kunut, oke, silahkan. Ada yang sholat subuh tidak pakai kunut, oke, silahkan. Hal ini tidak perlu kita debatkan. Justru hal ini, oh itulah indahnya Islam ya. Jadi Islam itu kan ya rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh umat. Jadi dan Allah itu tidak pernah mempersulit kaumnya. Kalau kaumnya pengennya A, ya udah lakukan A. Pokoknya sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti itu. Yang salah ya siapa? Nggak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak mau sholat, ya, dikatakan seperti itulah ya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjustis, oh kayak itu orang itu salah itu, sudah aliran apa itu sholatnya kok seperti itu. Nah, kita nggak bisa menjudge seseorang seperti itu. Dia sholat seperti itu karena memang ada yang diikuti seperti itu. Kita sholat seperti ini karena kita mengikuti seseorang yang kita yakini bahwa dia itu benar, seperti itu. Dan kita nggak boleh menyalahkan orang lain seperti itu. Dia sholat seperti model apa, ya wes biarin aja. Yang penting kita melakukan hal yang benar sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Terus yang kedua, bicaranya. Nah, hati-hati dengan bicara ini. Dan ada sebuah cerita bahwa kenapa kok ada yang bilang kaum wanita itu paling banyak penghuni neraka terbanyak adalah kaum wanita. Kenapa? Salah satunya karena yang nomor 2 ini, bicaranya suka menyakitkan, berkaitan dengan lidah, lisan, ya seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita berbicara, itu harus dipikir dulu. Ketika mau menasihati teman kita, itu kita pikir dulu. Nanti teman saya tersinggung nggak ya? Nah, itu kita pikirkan matang-matang dulu. Dan kita tentunya mencari sikon atau waktu yang tepat juga.
Kadang teman kita lagi apa ya, lagi suntuk, lagi bete, kita ngasih nasihat, ya wes mental nasihat kita ya kan. Oke, jadi kita harus bisa mencari waktu yang tepat, terus memilih-milih kata yang tepat saat memberikan nasihat. Yang ketiga, tidak bicara dengan kasar, jorok, dan tidak disukai orang lain. Kata-kata yang apa ya, kurang sopan seperti itu. Nah, kadang kan bercanda Ustazah, ya bercanda memang boleh sih, tapi kalau bercandanya terlalu berlebihan itu juga, apalagi sampai berkata kasar, berkata jorok maksud saya, berkata yang parno, porno apa bahas pornografi itu kan sering sekali ya jadi bahan lelucon, bahan candaan. Emang nggak ada ya kata-kata yang selain hal-hal buruk seperti itu. Insya Allah masih banyak hal yang bisa dibercandakan. Dan Nabi Muhammad itu kan juga sudah memberikan teladan pada kita. Bahkan bercandanya Rasulullah itu ya tetap dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun seperti itu. Oke, jadi nggak ada alasan pas kita ngomong jorok atau ngomong kasar, kan ini bercanda ya, nggak ada ya. Oke, lanjut sekarang yang keempat, tidak bicara yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita ngomong, oh ini ada manfaatnya nggak ya? Misalnya apa ya? Membicarakan misalnya, dia tuh si Andi tuh, nah pedahnya bagus, wah itu jangan-jangan dia kredit itu, oh enggak saya kemarin dia itu hutang ke ini loh, akhirnya bisa beli itu. Nah hal-hal semacam ini atau kekepoan-kekepoan seperti ini saya rasa manfaatnya sangat ya hampir bisa dibilang hampir tidak ada manfaatnya seperti itu ya. Hal-hal seperti itu sebaiknya ya kita hindari seperti itu daripada ngomong yang tidak bermanfaat mending diam. Falyakul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 5, tidak tertawa berlebihan. Kita bercanda memang boleh, dan bahkan senyum itu sodako, ya kan? Tabasumuka fi wajhi akhika sodako. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, ini senyuman yang sedekah, tapi kalau tertawa bukan sedekah ya. Tapi kalau kita tertawa sedikit, terus ya mungkin terbahak-bahak, sewajarnya sajalah, nggak sampai batuk-batuk dan lain sebagainya. Insya Allah itu masih diperbolehkan. Terus kemudian yang keenam, saat bergaul, nah ini yang bisa kadang orang gaul itu identik dengan ini ya, yang nomor 6 ini ya. Nomor 5 juga sih. Biasanya kalau kita nongkrong bareng dengan teman-teman yang ini ya, apa ya? Sekufu atau apa sih namanya? Segeng ya, segeng itu biasanya tertawa bisa lepas, terus gibah itu dari utara ke selatan, barat ke timur dibicarakan semuanya. Ya, itu yang dengan menggibah itu malah menjadikan itu ya fitnah itu semakin merajalela. Jadi hindarilah yang namanya gibah. Gibah itu juga sama kayak nomor 4 tadi ya, tidak unfaidah atau tidak bermanfaat. Mending kita ngurusi diri kita masing-masing, fokus pada diri kita masing-masing ya. Biarkan orang lain berlaku A, berlaku Z, berlaku C, selagi dia nggak mengganggu kita, selagi dia tidak mengganggu teman atau sahabat kita, tidak mengganggu sesuatu yang kita lakukan, ya wes biarkan aja. Terus yang ketujuh, selalu bergaul untuk hal-hal yang positif. Kalau gaulnya misalnya geng motor, nah hal positifnya apa? Harus kita cari dulu. Kalau banyak hal positifnya ya kita lakukan, nggak apa-apa.
geng apa ya, komunitas. Biasanya sekarang ini lagi musim itu ya buat komunitas, eh, C apa Honda apa seperti itu, terus komunitas apa. Nah, kalau memang kita bisa mengambil manfaat atau mengambil banyak hal positif dari pertemuan komunitas itu, ya nggak apa-apa, bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ketiga, terkait tempat tongkrongan muslim yang gaul. Kalau tadi yang pertama penampilan, yang kedua apa tadi? Pergaulan, caranya bergaul. Nah, sekarang yang ketiga yang perlu dibahas terkait pemuda muslim milenial yang gaul, yaitu tempat tongkrongan. Tempat tongkrongan muslim yang gaul itu yang bagaimana? Yang baik. Yang pertama yaitu tidak menghabiskan waktu untuk nongkrong yang kurang manfaat. Lanjut yang kedua, tidak berdiam diri di tempat yang banyak maksiatnya, misalnya bar, di suatu tempat yang di situ ada minuman kerasnya, walaupun kita tidak minum minuman keras itu, tapi sangat mungkin sekali suatu saat kita akan tergoda untuk mencobanya, seperti itu. Terus yang ketiga, tidak nongkrong di pinggir jalan yang bikin pejalan apa yang orang lewat itu loh ya, maksudnya itu akan terganggu oleh keberadaan kita. Biasanya kan segerombolan geng itu nongkrong di pinggir jalan, terus ada yang lewat, terus di cuit. Nah, seperti itu kan sangat sekali ya. Terus yang keempat, habiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, selamat pada kalian semua yang sudah hadir di kajian Islami seperti sekarang ini yang dilakukan. Jadi ini merupakan hal-hal yang termasuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih kegiatan yang bisa bermanfaat atau tidak. Ketika kegiatan itu banyak manfaatnya, oke, lanjutkan. Ketika kegiatan itu kok sedikit sekali manfaatnya, bahkan tidak ada sama sekali manfaatnya, sebaiknya tinggalkan. Baik, yang kelima, selalu menjaga diri dari perbuatan dosa. Jadi, ketika kita nongkrong, kok di situ kita bisa saling menjaga agar tidak terjadi perbuatan dosa, oke, lanjut aja, nggak apa-apa. Tetapi ketika kita nongkrong, kok di situ, wah, aku kok malah berbuat dosa ya di situ, sebaiknya kita hindari tempat tongkrongan yang seperti itu. Terus kemudian yang keenam, selalu ingat Allah dimanapun. Jadi ketika kita, karena kita sebagai terutama pemuda ya, pemuda yang muslim yang gaul itu kan memang suka kemana-mana. Gaul itu kan suka dolan ke sana kemari seperti itu, banyak temennya. Nah, ketika banyak teman, kita harus bisa mawas diri, kita harus bisa membawa diri kita. Dan tentunya agar kita bisa mawas diri, tentunya yaitu dengan cara yang keenam ini, selalu ingat Allah dimanapun, bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, bahwa Allah itu selalu menjaga kita. Senantiasa ini ya, doa juga agar kita senantiasa dijaga oleh Allah. Nah, seperti wal asri itu tadi ya, demi masa. Karena waktu di dunia ini hanya sementara, bukankah kita harus bersegera menuju kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Yaitu menjadi pemuda muslim milenial yang gaul. Ingat, jangan pemuda milenial yang gaul saja, tetapi harus pemuda muslim milenial yang gaul. Jangan dihilangkan muslimnya. Dan sebagai seorang pemuda muslim, kita juga harus bisa beradaptasi dengan keadaan dunia yang sudah berkembang dengan pesat, yaitu milenial ya. Tidak kudet seperti itu, terus gaul juga, karena pemuda-pemuda yang di luar sana yang nggak ikut kajian seperti ini, siapa tahu dengan kita gaul dengan mereka, justru dengan kehadiran kita mereka bisa berubah. Nah, itulah yang diharapkan. Makanya kita hendaknya bisa menjadi seorang pemuda muslim milenial yang gaul. Ini juga saya cuplik aja ya untuk hadis ini,
ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsinya. Pada hari tidak ada naungan. Jadi pada hari kiamat nanti kan seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian berkumpul di sebuah padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar nanti dan di padang mahsyar nanti itu kan amat sangat panas sekali. Nah, ketika panas yang amat sangat menyengat itu, bisa dibayangkan ya, matahari itu sangat dekat sekali dengan di atas kepala kita, seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, ada 7 golongan manusia yang dinaungi. Ya, bisa dibayangkan atasnya itu semacam kayak ada awan yang melindungi, semacam kayak payung gitu ya, melindungi 7 golongan manusia tersebut. Dan yang nggak perlu saya bacakan ketujuh-tujuhnya, yaitu yang penting itu ada sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menjadi seorang pemuda yang ahli ibadah itu sangat dicintai oleh Allah. Itu. Dan ketika di hari akhirat kelak, pemuda tersebut akan dilindungi oleh Allah, dinaungi dari pedihnya atau panasnya terik matahari yang konon katanya itu panasnya itu sekarang ini belum ada yang bisa menandingi panasnya terik matahari di padang mahsyar, seperti itu. Kalau yang lainnya selain pemuda, imam yang adil, terus seorang yang selalu mengingat Allah dalam kesunyian, kemudian menangis, terus 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah hanya karena Allah. Ini juga penting ya. Yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya. 2 orang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Berarti bukan karena pacaran, mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah karena Allah, itu ya. Terus kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, namun pemuda tersebut menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi itu ya. Jadi betapa ininya seorang pemuda yang bisa menolak hasratnya terhadap wanita, itu pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Allah sudah berjanji di hadis ini ya, bahwa orang tersebut akan dinaungi di padang mahsyar, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah dan pemuda atau laki-laki yang diajak berzina tapi dia menolak dan berkata sesungguhnya aku takut pada Allah. Itu yang perlu sebagai akhir dari pembahasan kita hari ini, menjadi pemuda milenial, pemuda muslim ya, jangan lupa muslimnya harus tetap disertakan, pemuda muslim milenial yang gaul, karena tidak bisa dipungkiri kalau kita nggak gaul ya kita nggak akan bisa mengembangkan diri. Nah, seperti itu. Sebagai di penghujung materi pada sore hari ini ada sebuah pantun, pergi ke kebun memetik bunga melati, harum mewangi cerahkan hati, wahai mahasiswa ITN Teknik Industri, mari menjadi pemuda milenial yang islami. Terima kasih semuanya, semoga kalian bisa menjadi pemuda dan pemudi muslim milenial yang benar-benar islami, dan semoga kita termasuk menjadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang terbaik, untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang bersabar menahan hasratnya, bersabar menahan dirinya untuk tidak meluapkan hasratnya. Oke, jadi mari kita bersabar menunggu sesuatu yang indah itu dikirimkan Allah untuk kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustazah atas tausiah yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan jadi keberkahan bagi kita semua. Dari tausiah yang telah disampaikan Ustazahnya tadi, maka pada sesi tanya jawab kali ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan atau di kolom chat. Baik, Peggy Astilga, silakan bertanya. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya. Ya. Nah, tadi kan yang dijelaskan Ustazah ada pergaulan sosial muslim. Di antaranya, muslim tidak saling menghina, terus bicara tidak menyakitkan, dan tidak bicara dengan kasar atau jorok. Ya. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, cara kita menanggapinya bagaimana Ustazah? Kalau ada di satu tongkrongan gitu ada teman yang bicara jelek jorok itu ya. dan tidak menyakitkan hati kita. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Bagaimana moderator? Langsung saya jawab ini. Ya, Ustazah, gak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Untuk menyingkat waktu, langsung saya jawab aja. Baik, terima kasih Mas Peggy Afrilga. Jadi, ketika kita bisa menahan diri untuk tidak berkata kotor, oke, itu biasa ya. Tetapi bagaimana caranya kalau kita, ya kan kita mau nggak mau harus gaul nih, harus berkumpul dengan semua golongan seperti itu. Kita nggak bisa kumpul dengan orang-orang baik saja. Suatu saat pasti kita berkumpul dengan orang yang kurang baik. Ya sebenarnya mereka aslinya baik, cuman karena memang mereka nggak paham, akhirnya mereka berbuat seperti itu. Jadi ketika menanggapi orang yang berkata kotor atau berkata jorok, terus suka bercanda terkait hal-hal yang jorok, pornografi dan lain sebagainya, itu kita dalam pikiran bawah sadar kita pikirkan, oh orang ini bisa jadi belum paham kalau yang dia lakukan itu tidak betul, tidak baik seperti itu. Ketika kita menyadari bahwa orang tersebut belum paham, maka kita akan lebih bisa bersabar, lebih bisa untuk menahan diri untuk tidak emosi. Kan biasanya kalau ada orang, kita kan sudah paham ya kalau ngomong jorok, bicara jelek, jorok, dan lain sebagainya itu kan nggak baik. Kita sudah paham itu salah. Dan biasanya kalau ada orang teman kita yang ngomong seperti itu, kita langsung, jangan ngomong gitu, itu nggak baik loh. Lah. Biasanya kalau kita ngomong seperti itu, biasanya kan langsung mental ya, langsung diputar balikkan lah. Ya nggak apa-apa toh kan ini guyon, kan ini hanya bercanda, kan pasti ditimpali dengan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita? Ya mungkin kita kasih pertanyaan lah, kamu tadi ngomong apa sih? Ya kita dulu, sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara, sebelum kita menasihati, kita reda dulu emosi kita. Saya yakin ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, pasti emosi kita itu ikut terpancing. Jadi langkah pertama yaitu kita redakan dulu emosi kita dengan istighfar atau baca-baca apalah seperti itu. Ingat, setiap kita nongkrong dimanapun, kita selalu ingat Allah dimanapun. Jadi kita ucapkan istighfar atau subhanallah atau apalah kata-kata yang agar kita emosi kita tereda dulu. Ketika emosi kita sudah tereda, maka yang kita ucapkan pasti lebih bijak, yakin, dan orang yang dinasehati itu akan lebih terkena ketika kita memberikan pertanyaan, bukan berupa nasihat. Misalnya kita tanya, kamu tadi bicara apa sih? Maksudnya apa bicara seperti itu? Nah, biarkan dia menjawab, menanggapi apa yang kita tanya. Kita pancing dulu aja lah. Nah, kita pancing sedemikian rupa sehingga dia itu menyadari dengan sendirinya bahwa yang dia katakan itu tidak baik. Jadi kita pancing aja, jangan ya masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada yang
mudah dinasehati, ada yang sulit dinasehati. Bagi yang mudah dinasehati, biasanya kalau kita ngomong, jangan ngomong gitu, itu loh nggak baik. Biasanya kan langsung, ya sudah, dia nggak akan melakukan lagi. Tapi kalau pada golongan tertentu atau anak-anak tertentu yang sulit dinasehati, ya berarti kita kasih berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pemancing agar dia itu bisa sadar. Ya misalnya yaitu seperti yang saya contohkan tadi, kamu tadi bicara apa sih? Coba diulangi, ya jangan coba diulangi ya. Kamu tadi bicara apa? Menurut kamu itu baik nggak sih? Nah, sebenarnya dalam diri setiap orang itu ada naluri itu ya, naluri kebaikan itu pasti ada kok. Jadi ketika kita ngasih taunya tidak dengan emosi, insya Allah juga akan diterima dengan baik. Mungkin itu dari saya ya. Ya mau nggak mau ya kita harus menasehati, tapi caranya perlu dipikirkan dengan matang-matang. Kita perlu tahu lawan bicara kita. Mudah dinasehati nggak? Kalau mudah dinasehati ya kita ngomong aja terus terang seperti tadi apa. Kamu tadi ngomongnya kok gitu sih? Itu nggak baik loh ngomong seperti itu. Kita bisa langsung seperti itu kalau memang dia mudah dinasehati. Mungkin itu Mas Vegi Afrilga. Terima kasih banyak Bu, dipahami. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, selamat sore. Sore. Perkenalkan, saya Hima dari himpunan juga, sama seperti Vicky. Di sini mau saya tanyakan adalah, sebagai seorang pemimpin gitu, kita kan perlu untuk masuk ke berbagai circle ya, Ustazah, maksudnya Ya, masuk ke berbagai lingkungan nih teman. Kadang kan kita kan itu kan untuk pendekatan gitu. Kadang kan kita juga harus masuk ke circle yang mungkin menurut orang lain circle itu kotor karena banyak orang yang berlaku mungkin suka yang kata-kata kotor atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin yang melenceng seperti yang Ustazah tadi sampaikan seperti itu. Gimana sih Ustazah cara kita untuk mengontrol diri di lingkungan seperti itu agar kita tetap bisa berteman dengan mereka, tapi tetap kita juga bisa menjaga diri kita gitu dari kegiatan-kegiatan atau hal-hal negatif yang ada di circle tersebut. Itu saja sih Ustazah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Iba. Jadi gini ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak boleh egois ketika kita baik, ya kalau bisa kita juga membaikkan orang lain juga seperti itu. Ketika kita berada di circle yang di sini, di ruang Zoom ini, saya yakin ini circle yang baik karena kita saling membutuhkan kajian-kajian Islami. Namun ketika kita berada di luar kajian ini, pasti ada beberapa karakteristik yang tadi disampaikan ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bisa mawas diri? Ya caranya seperti yang saya sampaikan tadi, yang poin nomor 6 ya kalau nggak salah, yaitu kita senantiasa mengingat Allah. Kita sadari bahwa Allah itu selalu ada dimanapun, Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, dan ketika kita merasa agak terpancing emosi kita ketika berada di circle itu, ya kita tahu diri kita adalah yang paham betul bagaimana cara mereda emosi kita. Kalau saya biasanya minum air, pokoknya agar kita tenang dulu seperti itu. Ketika kita sudah tenang, maka kita berpikirnya juga akan bisa lebih jernih. Biasanya kalau kita pas emosi terus kita bicara langsung seperti itu, langsung menasihati, biasanya itu malah justru yang kita bicarakan itu malah kadang nggak jalur gitu atau kurang bijak seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin yang notabene-nya banyak orang yang beranggapan pemimpin itu kan teladan, nggak boleh yang namanya salah. Kan ada mindset yang seperti itu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita itu
Ya, langkah pertama sama kayak yang saya kasihkan ke Mas Peggy tadi, yaitu kita redakan emosi dulu kita. Kan pasti kita terpancing dengan circle yang ada itu, yaitu tadi kita reda emosi dulu, dan masing-masing orang cara meredakan emosi masing-masing orang itu beda, bisa minum, bisa duduk, bisa istighfar, atau bisa ketika itu nggak bisa semua, bisa dengan berwudu seperti itu, kan tergantung tingkat emosinya juga sudah separah mana tingkat emosinya seperti itu. Dan ketika dalam circle itu agar kita tidak terjerumus ke circle orang-orang yang tadi, tetapi kita tetap bisa mawas diri, ya kita senantiasa itu ya berdoa agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, tentunya agar kita bisa kuat, ya tentunya dengan itu ya bantuan dari Allah, kita bisa kuat, kita bisa jadi orang pilihan oleh Allah. Bahkan perlu kalian ketahui ya, ketika kita males-malesan baca Al-Quran, itu sebenarnya yang nggak mau megang Al-Quran itu bukan diri kita, tetapi Al-Qur'annya yang menjauh dari kita. Seperti itu kuncinya itu sebenarnya. Makanya ketika kita males baca Al-Qur'an, itu kita paksa diri kita agar Al-Qur'an itu mau mendekat dengan kita. Coba dipraktekkan ya, ketika kita males baca Al-Quran, kita puaksa aja diri kita, megang Al-Quran, terus habis itu kita buka-buka saja gitu, terus kita baca surat yang paling kita sukai. Setelah itu, pasti ada semacam kayak ikatan hati, sehingga kita berdekatan lagi dengan Al-Quran. Jadi setelah itu saya yakin males mendekati Al-Quran itu sudah tidak ada lagi. Dan sebenarnya sama juga dengan kebaikan-kebaikan itu juga seperti itu. Ketika kita agak jauh dari kebaikan, maka kita harus memaksa diri kita untuk mendekatkan diri pada kebaikan itu. Ya, kuncinya disitulah ya. Semua, jadi bukan diri kita yang nggak mau berbuat baik, tapi kebaikan itu mau nggak dengan kita. Ya, semacam kayak Al-Quran itu ya, yang sudah sering saya praktekkan juga. Ketika, terutama habis haid itu ya, biasanya kalau mau ngaji lagi itu mengawalinya, ya Allah, muales gitu. Tapi kalau itu nggak kita paksa, ya Al-Quran itu akan semakin lama semakin menjauh seperti itu. Kan Allah itu ketika kita mendekat dengan Allah dengan berjalan, maka Allah berlari dengan kita. Ketika kita berlari, maka Allah akan selain berlari terbang atau apalah seperti itu. Mungkin itu dari yang bisa saya sampaikan. Jadi kuncinya mawas diri yaitu kita senantiasa itu ya, senantiasa ingat Allah, itu kuncinya. Ketika kita senantiasa ingat Allah, maka kita akan selalu dilindungi oleh Allah, dan kita tidak senantiasa bisa mawas diri, bisa menjaga diri kita juga. Mungkin itu Mbak Hiba yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Terima kasih banyak Ibu. BTW Hima Ibu, mungkin tadi salah. Oh iya, iya. Terima kasih banyak Ustazah untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Gimana Mbak Sania, masih ada lagi nggak yang bertanya? Masih ada yang bertanya apa tidak? Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman dan jawaban dari Ustazah. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup, kita tutup kajian pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi tausiah kepada kami semua. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pengajian sore hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.